Pada video kali ini, kita akan melihat alur cerita film berjudul The Legend of the Blue Sea. Film ini akan menceritakan tentang kisah seorang putri duyung yang terdampar yang jatuh cinta dengan manusia. Sebut saja Ho Jun-jae. Ho Jun-jae adalah seorang penipu yang memakai hipnotis untuk menipu orang lain bersama kedua rekannya Ju Nam-do dan Tae-oh. Usai Ho Jun-jae melancarkan aksinya, dia pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Saat Sim Chung terdampar di pinggir kolam, Sim Chung terkejut karena siripnya menjadi kaki. Ketika Ho Jun-jae mendatangi kolam itu, Sim Chung bersembunyi dan bergegas mengikutinya. Sim Chung kemudian memakan semua persediaan makanan Ho Jun-jae dengan berantakan. Ho Jun-jae terkejut saat melihat dia pertama kalinya. Namun Sim Chung yang kaget langsung mendorong dia hingga tersungkur jauh. Sim Chung tampak seperti orang Korea, tetapi tidak berbicara sepatah kata pun saat Ho Jun-jae mengajaknya bicara. Dia justru terus menikmati melahap makanan. Polisi langsung datang dan mengamankan Sim Chung. Saat Ho Jun-jae bersantai, dia menyadari gelang giok milik Sim Chung dan meminta Nam-do menyelidikinya. Dan dia langsung ke kantor polisi untuk membebaskan Sim Chung. Sepanjang perjalanan menuju mall, Sim Chung menunjukkan sikap aneh, sehingga membuat Ho Jun-jae merasa malu. Demi melancarkan aksinya, Ho Jun-jae mengajak Sim Chung untuk berbelanja, dan segera setelahnya, dia menghipnotis Sim Chung dan berhasil mendapatkan gelang giok itu. Ho Jun-jae berpesan pada Sim Chung untuk menunggunya. Sim Chung yang percaya tetap menunggu meskipun mall sudah tutup. Di perjalanan, Ho Jun-jae menatap lampu merah dan teringat tingkah Sim Chung. Dan dia memutuskan untuk kembali dan hatinya tersentuh saat melihat Sim Chung yang masih menunggunya. Jun-jae menemui Sim Chung dengan alasan belum berpamitan. Meski begitu, dia merasa simpati padanya dan mengajak pergi bersama. Saat Jun-jae menanyakan tempat tinggal, nama, atau hal lain yang berkaitan padanya, Sim Chung tidak mengetahui apapun. Akhirnya, Jun-jae membawa dia ke hotel. Di pagi hari saat Jun-jae terbangun, dia melihat Sim Chung terjaga semalaman untuk menonton drama Korea. Sembari menonton drama, Sim Chung mempelajari beberapa hal yang dilakukan oleh manusia. Selagi Jun-jae merebut laptopnya, dia mendapat kabar dari Nam-do bahwa keberadaan Jun-jae telah dilacak. Karena panik, Jun-jae langsung mengemas barang dan bergegas melarikan diri bersama Sim Chung. Mereka berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap. Tidak terduga, Sim Chung melawan orang-orang itu dari adegan yang dia tonton dalam drama. Meskipun awalnya mereka berhasil lolos, tetapi Jun-jae tertangkap. Sim Chung tidak membiarkan itu terjadi dan dia langsung mengejar mobil preman dan menyelamatkan Jun-jae. Usai bebas, mereka langsung ke gereja tempat teman Jun-jae tinggal. Setelah mereka meninggalkan gereja, Jun-jae mengajak Sim Chung pergi ke Menara Hercules untuk mengenang ibu Jun-jae. Saat mereka sedang berbicara, preman itu datang dan langsung menyergap mereka di tepi jurang. Jun-jae ingin menyerahkan diri, tetapi Sim Chung melarang dan keduanya berakhir terjun ke laut. Sim Chung berubah menjadi putri duyung dan menyelamatkan Jun-jae. Jun-jae terbangun dan menyadari dirinya sudah berada di tepi pantai. Namun ingatannya tentang Sim Chung telah hilang. Hanya tersisa gelang giok milik Sim Chung, namun dia tidak mengerti mengapa gelang itu bisa ada di tangannya. Usai dari sana, Jun-jae memutuskan untuk kembali ke Korea. Saat di Korea, Jun-jae bertemu dengan Nam-do. Nam-do menagih gelang giok yang bernilai mahal. Nam-do terus membahas mengenai gadis aneh pemilik gelang giok yang dibicarakan oleh Jun-jae, tetapi dia sama sekali tidak memahami apa yang terjadi padanya.
Sementara Sim Chung berusaha menyusul Junjae ke Seoul untuk menyeberangi lautan. Setibanya Sim Chung di Korea, Sim Chung bertanya kepada semua orang yang ditemui apakah mereka mengenal Junjae, tetapi tidak ada satupun yang mengenalinya. Namun Sim Chung tidak menyerah. Selagi pencariannya, Sim Chung bertemu dengan seorang tunawisma dan memberitahu tempat baju bekas yang masih layak pakai. Mereka pun berteman baik dengan Sim Chung. Hingga akhirnya Sim Chung tiba di wahana akuarium. Secara diam-diam, Sim Chung masuk dan berenang. Kilatan cahaya dari pengunjung yang memotret dirinya membuat mata Sim Chung silau. Namun dia menyadari jika di sana ada Junjae. Sim Chung terus mengejarnya, tetapi Junjae hanya memalingkan wajah sekilas dan tidak mengingatnya. Saat Sim Chung diinterogasi oleh pihak akuarium, dia bertemu dengan Junjae. Keduanya saling menatap satu sama lain begitu dalam. Sim Chung akhirnya bertemu dengan cintanya Junjae, namun dia tidak mengingatnya. Junjae menyelamatkan Sim Chung dari pengejaran para karyawan akuarium dengan mengaku sebagai polisi. Usai dari sana, Sim Chung mengikuti Junjae dan mereka menghabiskan waktu bersama melihat kembang api. Karena tidak memiliki tempat tujuan, Junjae mengizinkan Sim Chung untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Saat di perjalanan pulang, ingatan Junjae sekilas bersama Sim Chung kembali, namun masih tidak begitu jelas. Setibanya di rumah, mereka saling berbincang bersama Namdu. Junjae memberinya nama Sim Chung dan dia sangat menyukainya. Syiah datang ke kediaman Junjae untuk merayakan ulang tahunnya, namun dia terkejut melihat ada wanita lain di rumah itu dan dekat dengan Junjae. Di depannya, Syiah menunjukkan sikap yang anggun dan Sim Chung berusaha untuk mengikutinya. Sebelum Syiah pergi, dia memarahi Namdu karena tidak memberitahu ada wanita lain di rumah itu. Junjae masih merasa Sim Chung mengetahui tentang ingatannya yang hilang saat mereka berada di Spanyol. Meskipun Junjae terus berupaya, Sim Chung tetap bungkam. Hingga keesokan harinya, Junjae memberi Sim Chung handphone dan kartu bis. Segera setelah itu, Sim Chung pergi dari rumah Junjae. Setibanya di rumah, Namdu dan Teo menegur Junjae karena mengusir Sim Chung di saat cuaca yang sangat dingin. Junjae mengikuti lokasi Sim Chung melalui GPS yang dia pasang. Junjae melihat Sim Chung bekerja membagikan brosur dan dia merasa kasihan melihat Sim Chung dimarahi. Di malam hari, Sim Chung bersemangat untuk pergi menuju Menara Samsan. Begitu juga dengan Junjae, karena mereka telah berjanji untuk bertemu saat salju pertama turun. Saat Sim Chung sudah mendekati lokasi, dia mengalami kecelakaan mobil sebelum bertemu dengan Junjae. Sementara itu, Junjae sudah tiba lebih dulu dan dia menanti kedatangan Sim Chung dengan bahagia. Namun, Sim Chung tidak kunjung datang.